semuanya, kembali lagi di podcast Cerita Sehat. Aku Fadila Alifa Putri bersama partnerku Anissa Nabila Humaira. Halo semuanya, apa kabar? Jadi di sini kami akan membahas tentang topik yang penting banget dibilang. Wah, Dimana nanti kita akan ngobrol secara santai dan nggak ngebosenin. wah kayaknya seru banget nih Bill. Kira-kira kita bakal bahas topik apa sih Bill? Nah, jadi kali ini kita akan bahas topik tentang uh, mitos atau fakta mengenai dunia gizi. Nah bener banget tuh Bill. Sekarang udah banyak ya beredaran tentang mitos-mitos soal gizi ini di sekitaran kita. Benar. Nah, kita langsung aja nggak sih Bill? Boleh dibilang. Jadi aku pernah dengar nih Bill, kalau misalnya kita lagi haid itu nggak boleh minum minuman yang dingin gitu Bill. Jadi itu tuh mitos atau fakta sih Bill? Nah, sebenarnya itu adalah mitos juga. Oh, mitos ya. Iya, karena mengkonsumsi makanan yang dingin, minuman yang mengandung es batu, itu sebenarnya nggak ada kaitannya sama proses menstruasi nih. Tetapi itu berdasarkan respon tiap-tiap individunya Dila. Ada yang merasakan kram ketika mengkonsumsi es batu atau makanan dingin saat menstruasi. Ada juga yang malahan mereka merasa lebih senang gitu ketika mengkonsumsi makanan yang dingin dan minuman yang beres batu gitu Dila. Jadi sebenarnya itu adalah mitos. Jadi itu mitos ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya gini Bill, kan kalau kita bahas soal gizi ini kan, pasti semua orang bakalan kepikiran tentang buah, sayur gitu ya kan. Terus kalau misalnya kita konsumsi banyak buah nih Bill, itu tuh bakal menyebabkan diabetes, mitos atau fakta sih Bill? Sebenarnya ini jawabannya bisa mitos, bisa fakta nih Bil. Ya, kalau dari segi mitosnya, kalau kita mengkonsumsi buah dalam tahap yang wajar, kadar yang wajar, itu tentunya malahan memiliki fungsi atau manfaat yang baik untuk tubuh. Karena buah memiliki gula alami yaitu fruktosa yang berbeda gitu dari makanan yang kita konsumsi, dari makanan olahan gitu, jadi nggak apa-apa, aman. Nah, tapi kalau dari segi faktanya, kalau kita konsumsi secara berlebihan aja dia, Oh begitu ya. ya jadi kita dibatasi aja gitu konsumsi gulanya. Nah, sekarang kita lanjut ke mitos atau fakta lainnya ya Bill. Jadi ada yang bilang kalau misalnya kita konsumsi banyak bawang itu bakal menimbulkan bau badan. Jadi itu mitos atau fakta sih Bill? Nah, jadi jawabannya adalah fakta nih Lila. Karena ada senyawa sulfur dalam bawang yaitu alisin yang gampang gitu masuk dan diserap sama aliran darah gitu. Jadi menimbulkan efek bau badan, berat keringat, bau nafas gitu. Cuma ini biasanya efeknya cuma sementara aja nih dia, jadi aman. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Jadi, aku pernah dengar nih, katanya kalau kita minum air putih campur es batu tuh bakal menyebabkan berat badan kita naik nih, Bel. Jadi itu tuh mitos atau fakta sih gitu? Nah, kalau terus ini mitos teman-teman. Nah, minum air putih sama es batu itu kan cuma terbuat dari air putih yang dibekukan aja, yang mana 0 kalori bilang. Jadi aman-aman aja sih kalau minum air putihnya sama es batu, kecuali kita minum minuman yang dingin, minuman manis seperti sirup dikasih es batu, wah itu baru bisa menaikkan berat badan. Malahan ada beberapa orang yang percaya bahwa mengkonsumsi es batu ini bisa menurunkan berat badan ya Dila. Oh begitu ya. Iya. Jadi itu mitos ya teman-teman. Oke Bill, yang selanjutnya itu ini kan kalau ibu hamil itu identik dengan sebutan berbadan dua ya. Jadi banyak yang nyuruh kalau lagi hamil tuh harus nambahin porsi makan. Jadi makanannya bisa buat kita satu terus sama anak yang dalam kandungan. Jadi itu tuh mitos atau fakta sih Bill gitu. Itu jawabannya adalah mitos. Karena memang sih ibu hamil itu membutuhkan kalori yang lebih banyak gitu teman-teman. Cuma nggak harus dikali dua nih makanannya, nggak harus di 2 kali lipat kan gitu porsi makanannya. Pada trimester kedua ketiga bahkan juga kita cuma perlu ditambah sekitar 300 sampai 500 kalori aja per hari Lila. Jadi bukan hanya dari jumlah kalorinya aja, harus dari kualitas makanannya juga sih dia. Jadi gitu. Jadi mitos ya teman-teman. Iya.
Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir Boleh, nih, Bel. Jadi, mitos atau fakta sih, Bel, kalau kita harus memperkenalkan makanan pendamping ASI kepada bayi umur 6 bulan? Nah ini fakta Dila, karena ketika bayi berusia 6 bulan itu bayi biasanya udah aktif untuk duduk tegak Dila. Terus juga otot mulutnya udah lebih kuat, yang mana lebih gampang dan udah siap gitu, bisa dibilang udah siap untuk mengkonsumsi makanan pendamping ASI tersebut Dila. Jadi jawabannya fakta. Jadi ini fakta ya, teman-teman. Ya, Dila. Oke, jadi segitu dulu ya podcast kita hari ini. See you and bye-bye. Bye.